Halo, kembali lagi nih sama gue Fadil dan Sordet nih. Kita akan membahas review tentang FPL nih buat teman-teman FPL di luar sana nih. Tapi sebelumnya selamat datang kembali Bung Fadil setelah karantina Oh 14 hari iya. dari Rusia. Rusia. Gimana Mas ya kamu? Ya lumayan lah. Oh, Mas. Kalau ketemu biarin, yang penting gue jalan-jalan. Siap. Oke, siap. Tadi mau bahas bajunya tapi ntar aja ya. Nah, itu belakangan. Yaudah, pertama-tama kita akan bahas tentang ini nih, Bung Fadil pertama ulasan di game week kemarin nih. Kita mau bahas coba Tottenham Chelsea dulu deh, gimana? Tottenham Chelsea Kan 0-0 tuh kacamata kayaknya agak membosankan. gitu Ngantuk, ya. Pak. Ngantuk ya. sebenarnya sih ini jadi catatan ya bahwa belum tentu pemain yang selama ini kita anggap pemain bintang akan menghasilkan poin penuh. Buktinya banyak yang pasti kepleset kan, udah kaptenin Son terus ternyata poinnya nggak tinggi, terus malah oke, ini jadi kesempatan buat naik di klasemen bagi orang-orang yang bikin kapten di Bruno Fernandes. Jadi selamat yang udah kaptenin Bruno Fernandes yang mungkin awalnya juga wah jangan-jangan Bruno ngevlog lagi nih, nggak taunya berhasil membalikan keadaan. Jadi ini ya catatan bahwa sebenarnya balik lagi sih, kita juga harus pakai strategi kita masing-masing. Ya itu pilihan, mungkin mau ngikut yang lain silakan. Tapi buktinya di game kemarin ini ternyata poinnya nggak begitu tinggi ya rata-rata. Jadi buat yang poinnya rendah pun ketolong karena selisihnya nggak jauh-jauh. Sekalian berarti ini sekalian bahas MU ya. Iya, Tar dulu. Soalnya dia langsung masuk ke Bruno tuh tadi. Oh, kenapa nih? Kenapa Karena kan Bruno? tadi kan banyak yang udah kaptenin Son kan, atau Harry mungkin Kane. Harry Kane, atau bahkan Timo Werner, atau bahkan Dominic Calvert-Lewin. atau iya DCL pun bahkan waduh sulit gitu. Jadi ternyata Bruno Fernandes yang bersinar sendirian, tapi nggak sendirian karena ada pemain lain yang di game week sebelumnya udah kita bahas nih kan. Dia ada potensi kayak contohnya Riyad Mahrez yang udah kita bahas di game week sebelumnya bahwa dia sudah disupply dengan baik oleh De Bruyne, tapi ternyata belum berhasil. Nah di game week ini dia membalas itu, bahkan juga disupport dengan pemain City yang lain yaitu Mendy dan Walker. Jadinya hat-trick. Jadinya hat-trick. Kalau untuk 21 poin, oke. bayangin kalau triple captain yang pemain lain 0 pun dia masih 60 poin gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau untuk Bung Adam yang kemarin nih Arsenal gimana? Soalnya kan pertama kan Arsenal dulu yang ngegolin ya. Iya. Habis itu Enggak. Awas dulu golin. Awas dulu, Arsenal, Arsenal. baru habis itu Golin Podence ya. dan Podence. Itu gimana kira-kira? Ya udah menuju kali ya. Kayak Arsenal harus menjagokan Arteta out. Kenapa Menurut- tuh? Kayaknya udah cukup lah ya dari musim lalu. Mungkin benar dikasih kesempatan karena bukan pemain dia. Terus akhirnya dia beli pemain, tapi permainannya malah makin menurun. Ditambah dari Arsenal lolos wah kacau sih. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau yang kemarin-kemarin sering dibilang tuh wah Arteta ini bisanya Pep nih, karena kan lu sempat jadi asistennya Pep kan. Tapi menurut gue nih fans Arsenal ini lagi ketulak sama omongannya dia ke fans MU musim lalu. Oleh out atau Bukan. gimana? Bulan apa terakhir MU itu cuma golin 1 Rashford dari titik putih. Sekarang bulan November Arsenal cuma golin 2. Luar biasa. Jadi udah nggak ada Karma harapan ya. lagi buat kita memilih pemain Arsenal di FPL. Ya sesuai yang saya sering bilang bahwa hindari dulu pemain Arsenal sampai ada titik di mana Arsenal terlihat kembali ke form terbaiknya. Bahkan data yang buat saya tidak menarik, pemain Arsenal dengan poin tertinggi di FPL sampai saat ini hanyalah Gabriel dengan 45 poin. Tuh, saya pasang Gabriel dan dia ada di jajaran, mungkin kalau ada peringkat 20-30 terbaik di jajaran terbawah. Padahal Dari dia seluruh back pemain. ya? Ya, dia padahal back. Dan dia pemain yang terakhir mencetak gol untuk Arsenal. Jadi benar-benar dari dulu deh pemain Arsenal sampai ada titik di mana ya Arsenal kembali ke performa terbaiknya karena ya masih banyak pilihan yang lain, bahkan dengan ada yang lebih murah dengan pemain bintang Arsenal. Oh gitu. Yang jadi perhatian sih sebenarnya kemarin ada di Wolves. Ya, Lomba Neto jelas. golin lagi. Itu jadi perhatian. Neto jadi 2 pertandingan ini jadi cukup sering golin ya. Mungkin bisa nanti Iya. dipakai. Ya, karena kan jelas bahwa ya menjadi catatan nanti kan Wolves akan menghadapi dengan Liverpool. Tapi nanti aja. nanti kita bahas. Ini menarik. Kita ulasannya dulu Iya. yang kemarin. Nah kalau untuk ini terakhir deh dua belah pihak. Ini kayak mau akad nikah. Untuk dari Bung Fadil sendiri Iya. nih, kalau misalnya kita bahas Southampton MU nih, bisa nggak kira-kira di game week depan nih kalau misalnya kita lihat bocorannya kan Iya. Cavani kayaknya lagi bagus. Karena kan ada berita kalau Martial tuh lagi cedera. Oke.
Cavani sendiri. Tetap bisa karena yang kita lihat di sini betapa cantiknya koneksi antara pemain tengah dan pemain depan ketika di situ ada Bruno dan Cavani. Tentu ini yang benar-benar menjadi perhatian khusus buat para pemain yang ingin membeli pemain MU karena ya kembali lagi ada titik terang di situ berbeda dengan Arsenal gitu. Dengan tidak ada titik terang dari belum. Sehingga di situ bisa menjadi alternatif mungkin karena kan kita tahu bahwa pilihan di pemain depan dan tengah ini cukup berat ya karena dengan harga yang mungkin kurang lebih sama tapi juga perolehan poinnya juga potensinya bagus semua jadi ini bisa menjadi alternatif atau mungkin pilihan utama bagi teman-teman di sini yang pengen beda gitu dengan tingkat lainnya jadi menarik. Tapi harus hati-hati sih sebenarnya dalam artian kemarin Cavani sempat bikin kontroversi ya. Negrito. Nah itu kemungkinan kalau memang dia bersalah dia kayak Bernardo Silva Iya. bisa jadi nggak main. Ya, itu yang mungkin saya Iya. tetap fokus kalau di MU kekuatan tetap ada di lini tengah sampai saat ini ya. Bruno ya. Enggak, cuma di Bruno kekuatannya. Ya kan saya bilang di titik itu Enggak. Ya mungkin yang bisa diharapkan untuk beli pemain MU ya Bruno doang. Kalau di Arsenal Gabriel doang. Enggak juga. Iya. Kalau bisa jangan. Enggak, maksudnya gini. Partey kemarin bagus kan. Partey cedera. Kalaupun Partey main, potensi poin dia itu kecil. Dia kan Iya betul. Saka. Jangan. Aduh, Terus jangan gimana? bahas Terus Arsenal. Kita masih bahas masuk. bahasan yang lebih menarik itu. Enggak, soalnya kan dia pakai baju Arsenal sendiri. Oh, nggak masalah, karena saya kan nggak mau pakai jersey. Saya kan mau menang kalah, bagi nanti bakal derby London Utara, saya tetap mendukung. Mungkin bajunya dikasih Wenger in. Apalagi lihat dong. Wah, Champions League. Kapan ya? Tahun kapan nih? Apa kayaknya? 92 kali. Ayo, coba berapa? Berapa produser? Lupa juga produsernya. 13. Oh, 13. Yang penting gue mau dibilang mediocre, gue tetap bangga. Tetap bangga sama dia. Dia bercanda ya, just kidding. Ntar kira-kira Iya. ntar ada mbak. Iya. Lanjut dong, lanjut. Oh ya udah, Kasihan nih teman-teman. kita bahas di ini deh game 11 deh. Cuman ada beberapa pertandingan big match. Ya. Kita lihat itu ada Arsenal Spurs lagi nih. Kita Ya. bahas Spursnya dulu deh. Oke. Karena kan banyak teman-teman pakai Son, Kane gitu kan. Kira-kira perlu dipasang lagi apa enggak nih? Karena kan dua-duanya lagi ampas. Oh, nih. perlu banget ini. Perlu Perlu banget. Arsenal. Karena kan pasti Mourinho pasti evaluasi dong dari pertandingan kemarin. Kok nggak golin sih? Kenapa? Nah, ini bisa jadi titik balik. Satu. Sorry, enggak. Soalnya kalau pertandingan kemarin, emang Mourinho yang nggak mau golin. Kenapa tuh? Lihat expect goals babak keduanya Spurs itu 0. Bener-bener dia nggak mau golin. Karena menurut dia seri aja udah bisa naik dia jadi peringkat Oke, benar. Mungkin nggak mau ambil risiko atau mungkin juga ada. Kalau lihat pertandingannya kenapa ngantuk? Karena emang dua-duanya nggak ada yang nyerang. Oke. Main aman lah ya. Enggak. Tipikal Mourinho lah. Parkir B. Tapi mungkin kalau Arsenal beda cerita kali ya. Siapa dia yang mau bahas nih? Silakan. Mungkin yang pakai baju Iya, Arsenal. silakan. Kalau saya sebenarnya udah clear, saya kan udah bilang tadi jangan pilih pemain Arsenal. Apapun yang terjadi nanti. Kalau Enggak, kita dari bicara- Spurs, jangan Arsenal Itu dulu. nggak apa-apa, tapi kan ini berhubungan dengan Spurs. Oh, iya, Spurs iya. lawannya siapa? Arsenal. Apabila kita ngomongin potensi poin pemain, otomatis kita ngelihat lawannya dulu dong siapa. Tapi kalau lihat dari pertandingan kemarin, pasang Berlin itu lumayan oke loh. Buat Tapi lawan lawannya Spurs. Spurs. Tapi kadang-kadang Liga Inggris juga Iya nggak bisa sih. ditebak Iya. sih. Iya Maksudnya sih. tiba-tiba lawan ini kalah, Nah. tiba-tiba lawan yang tim gede menang gitu. Ya tetap aja sih, cuman kita lihat kan potensi dan Berdasarkan otomatis kan statistik ya. bisa dibilang kemarin itu mau ibaratnya nggak terlalu gencar kan, otomatis ada yang disiapkan dong, dia ngelihat peluang di pertandingan selanjutnya jika dibandingkan pertandingan kemarin. Jadi kalau misalkan kita bilang Son, Kane, atau mungkin pemain yang lain itu oke-oke aja, atau mungkin siapa? Red Willon. Bukan, satu lagi Siapa? Dombele, bisa aja. Tanding. Nah, itu pemain bagus dong. Oke. Oke, kalau untuk ini Chelsea Leeds gimana? Bung Adam dulu deh, dari tadi kan udah. Wah, kalau Chelsea Leeds kayak seru nih. Tapi Bielsa juga lagi ampas. Tapi nih kayaknya kemenangan masih ada di pihak Chelsea ya. Iya. Kita masih bisa bilang kalau lini pertahanan Chelsea lagi bagus sekarang. Ya. Yang ada Mendy, Chilwell, Ben Chilwell, Zuma, Thiago Silva, Dia mungkin Chilwell kalau Chris James. kalau menurut gue sih kalau Chilwell dia lebih support ke penyerangan Oh, iya. dibanding pertahanan kan. Tapi Chris James mungkin oke. Chris James. Tapi Iya. kemenangan kayaknya memang masih ada di pihak Chelsea ya. Betul. Apalagi lini strikernya lagi lumayan, Hakim Ziyech yang tidak akan pernah kita bisa tidak sebut namanya di video karena sangat berpotensi. Potensi walaupun walaupun minggu kemarin dia karena kosong-kosong Iya. ya.
Oke. Kalau untuk Liverpool Wolves gimana? Liverpool Wolves ini bakal menarik juga karena keduanya mungkin sama-sama berupaya untuk menyerang ya. Nggak tahu kalau misalkan nanti tiba-tiba Nuno atau Klopp menerapkan strategi yang berbeda, tapi yang pasti ini kesempatan lagi sih contohnya buat Salah. Apakah Klopp akan mengevaluasi mengenai pergantian Salah kemarin yang cukup membuat kita bertanya-tanya ya, kenapa Salah yang diganti? Kayaknya gitu, itu untuk jaga stamina sih. Ya, itu kan alasan fans Liverpool seperti Enggak, itu. soalnya Nah, dari beberapa pertandingan emang Ole, ya. Klopp, Pep selalu mengeluhkan jadwal yang terlalu padat. Ditambah, Seminggu 3 kali ya? iya, dan ditambah lagi kemarin protesnya Klopp sebelum pertandingan adalah dia kenapa lawan Brighton itu pertandingan siang, pertandingan pertama, sementara sebelumnya dia harus main Liga Champions. Itu makanya dia istirahatkan Salah untuk ganti Mane. Di babak kedua akhirnya Mane yang main. Tapi kalau untuk Liverpool sama Wolves sih, gua rasa sih kayaknya Masa sering nggak dong? enggak sih. Mungkin karena Alisson cedera ya. Ada potensi serius sebenarnya. Potensi seri Ada iya, potensi seri. potensi seri iya. Kita lihat gimana Diogo Jota golin aja lah. Jota kembali Jota. Kembali Jota. Jota. Kalau dari Wolves gimana? Kira-kira Jimenez bisa ngegolin nggak? Gimana Jimenez cedera? cedera. Aduh, gimana nih? Beradu sama Aduh. ini. Jimenez cedera, Pak. Aduh. Mungkin masih di Neto, Podence lah. Neto. Masalahnya Salis juga lagi cedera, Pak. Hmm. Jadi ya 50-50 lah sebenarnya kondisinya. Bisa seri sih. Iya. Nggak seru lah, masa seri lagi. Iya sih, soalnya kan Iya, Liverpool jalan. mau juara lagi. Soalnya kan Liverpool kemarin pas yang Wah, terakhir udah pas masih kan. dibahas. Wah. Masih dibahas tuh dari kemarin. Kalau nggak salah. Mm-mm. Oh, kalau untuk kita mau bahas ini deh, kira-kira di week ini kira-kira siapa nih? Ini kalau Bung Fadil dari striker sih. Oh, yang jelas masih ada Dominic Calvert-Lewin karena lawan- Yakin? Kembali. Yakin? Iya, itu Kayak dari awal sampai sekarang itu mulai. Karena kita lihat lawannya juga, mungkin kalau di Fulham masih saya tetap main lebih aman di De Bruyne karena kita nggak tahu Mahreznya gimana kan. Lebih aman De Bruyne masih bisa lawan Fulham. Terus Burnley, lawannya Burnley. enggak City City lawannya Fulham. Terus di sini juga Southampton dan Brighton ini mungkin masih lebih kuat Southampton, jadi masih megang pemain Southampton dikip aja nggak apa-apa atau mau alternatif yang harganya murah. Karena kan Aston Villa sama Newcastle nggak main karena ada 5 pemain Newcastle. Oke, Iya. jadi bisa jadi alternatif mungkin buat ada yang sisa-sisa free transfer mungkin bisa dialihkan ke Sedangkan Grealish tuh Tapi bagus banget tapi tuh 2 poin. sesuai topik minggu lalu, well back is back. Mengerikan loh kemarin Liverpool bikin penalti. Hitungannya asis jadinya kemarin, poinnya gede. Mungkin Brighton bisa lebih dengan absennya Mopey kemarin untuk recovery. Mungkin dengan Mopey dan Welbeck bisa juga. bisa juga second opinion lah Second menjadi opinion. pilihan utama. Kalau untuk Bung Adam gelandangnya siapa nih kira-kira? Wah, kalau gelandang sih bisa dilihat dari Spurs. Tetap Son Heung-min ada di depan, di posisi terdepan. Bruno, tapi dua pemain ini lumayan mahal, jadi tiganya harusnya kalau Ya, masih memang bisa mau pilih di- dua itu Ward-Prowse? tiganya jelek, Iya. nilai murah. Ya Ward-Prowse Ward-Prowse benar. bisa. C Adams tuh masuknya midfield, enggak apa striker? Striker. Oh masuk ke striker, oke. Dan Harrison juga bisa dari Leeds. Karena sepanjang Bamford nggak on, Harrison justru on. Tapi Bamford emang lagi Off banget sih. lagi off. Mungkin teman-teman kalau pakai Bamford di mana Di keep aja di bench. di bench aja Iya. ya. Rata-rata banyak yang nge-keep di bench. Terus dengan dia pakai strategi bench boost atau apa, rata-rata pemain Leeds lumayan. Kalau back kira-kira lebih bagus mana nih? Tim mana? Oh tentu Ben Chilwell. Saya tidak akan lepas dari Ben Chilwell. Dan mungkin Robertson bisa. Robertson. Kalau untuk Bung Fadil? Ya, kalau kita melihat performanya kemarin, Ailing masih bisa lagi. Gabriel Gabriel Bisa. Cuman Win saya tinggi cuman Gabriel. ada opsi lain, masih ada opsi lain di situ. Kan tadi saya bilang kalau mau beli fans, Iya. mau beli pemain Arsenal, beli Gabriel. Yang lain nggak usah. Oh gitu. Berarti tadi teman-teman udah dengar nih. Berarti kalau mau starting line up bisa dilihat nih videonya nih. Karena kan bisa kita nilai itu dari ulasan kemarin ya. Pemain-pemain yang kita kasih opini di starting line up week ini. Ya. Mungkin itu aja nih. Makasih banget nih Bung Son. Wah, terima kasih. Saya terus bersedih atas serinya Liverpool. Enggak sih, enggak apa-apa. Dan saya juga terus bersedih atas kalahnya Arsenal. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu cuma bercanda. Iya, Pak. Gak usah minta maaf, gue terima. Oh iya.
Gak usah nangis gitu. Jangan motor nih. Udah, Iya. tutup dah. Makasih teman-teman ya. Sampai jumpa di week selanjutnya.